Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, Golkar, PAN, dan P3 mengumumkan koalisi pemilu 2024 lebih awal. Wes, cukup mengagetkan nih ya. Golkar, PAN, P3. P3. Oke. Sudah start ini. Jadi start. Jadi Golkar, PAN, P3 sudah sepakat Kang membentuk koalisi untuk pemilu 2024. Memang ketiga partai ini mengumumkan koalisi lebih awal dengan pertimbangan supaya nanti tidak terulang lagi pemilu seperti sebelumnya Oke. yang menyebabkan perpecahan karena hanya ada dua pasangan calon. Ya. Nah, saya mencoba untuk masuk di situ ini Kang. Oke. Tidak ingin perpecahan terulang kembali seperti pemilu sebelumnya hanya karena ada dua pasangan calon. Berarti ini bisa disinyalir bakal ada lebih dari dua calon nih. Iya, kalau dari bahasa sekilasnya itu ini akan diupayakan muncul 3 calon. Koalisi yang pertama Golkar, PAN, P3. Koalisi yang kedua PKS, Nasdem, Demokrat. Koalisi yang ketiga Gerindra, PDIP. Nah, jadi kebayanglah di sini ada Prabowo Puan gitu ya. Di sini ada Anies Baswedan AHY. Nah, tinggal di sini nih. Kalau kita lihat komposisinya tentu Golkar yang paling besar. Maka Golkar yang akan mengajukan capresnya atau cawapresnya Erlangga Hartarto. Bisa jadi sama Erlangga Ganjar. Hartarto. Nah, sama siapa? Ya sama Ganjar. Ada kemungkinan ke sana ya. Kuat kemungkinannya. Nah, tinggal diutak-atik itunya. Kalau elektabilitas Ganjar terlalu jauh dibandingkan Erlangga, ya mau nggak mau Ganjar yang jadi capres, Erlangga jadi cawapres. Iya. Tapi ketika bicara soal Golkar sendiri ini, Ya. kabarnya Golkar secara internal juga lagi digoyang. Iya. Itu kan partai yang paling sering berguncang secara internal ya Golkar itu gitu. Iya. Karena Golkar itu tidak memiliki tokoh yang mencengkram gitu. Kan berbeda dengan Gerindra Prabowo-nya. Prabowo nggak ada, saya yakin Gerindra hancur tuh. Mega nggak ada, PDIP hancur. Iya. Demokrat ini hampir-hampiran tapi berhasil memuluskan putra mahkotanya AHY. Saya kira ya agak tengah-tengah lah kalau Demokrat. Nah, tapi Golkar ini mirip dengan PKS. Tidak ada tokoh yang sangat kuat mencengkram sehingga dinamika di dalamnya begitu tinggi gitu. Saya yakin PKS pun begitu. Hanya gejolaknya tidak terlalu terasa lah sampai keluar gitu. Tapi kalau Golkar, pentolan dia sesama pentolannya ya mereka saling beradu juga di dalam gitu. Kita tahu bagaimana Erlangga tempo hari dengan Bambang Susatyo ya, ketua MPR kan itu juga kuat-kuatan. Nah, kita dengar ada rumor begitu Erlangga akan Digantikan lah ya. diganti ya. Siapa penggantinya ya? Salah satu yang paling muncul ya Bambang. Kecuali nanti ada kuda hitam. Tapi dinamika di Golkar sendiri tadi, kemungkinan Erlangga Ganjar itu dengan kasus yang barusan ini bisa berubah juga gitu. Artinya kita tahu ada tokoh-tokoh di Golkar, tokoh yang cukup sentral tapi bukan yang paling sentral karena memang tidak ada di Golkar. Ini yang sudah memilih keberpihakannya kepada Anies Baswedan. Sudah ada itu. Iya. Jadi sebetulnya hari ini masih cair. Jadi keputusan 3 partai ini untuk menetapkan koalisi, saya kira ini sekedar test the water saja. Bukan betulan mau koalisi karena saya kira agak sulit ya. Apa yang di depan ini masih buram, ini abu-abu ini. Apakah akan saling menguntungkan atau tidak antara P3 PAN Golkar ini masih jauh lah. Karena publik ada beberapa yang mengira bahwa P3 dan PAN ini merapat ke Anies. Nah, itu juga gitu. Jadi seperti yang kita pernah bahas berkali-kali, seluruh partai dia memasang kakinya lebih dari 2 gitu. 3 kaki gitu minimal. Ini 1 ke Anies, 1 ke Ganjar, 1 ke Prabowo misalkan. Zulhas kemarin sudah menitipkan jejaknya di Anies gitu dengan sholat bareng Pak Anies di JIS gitu. Iya. Itu juga simbol politik yang sangat kuat akan keberminatannya PAN mengusung Anies Baswedan. Dan saya yakin ujungnya adalah para partai akan memilih calon-calon yang memiliki potensi kuat untuk menang. Nah, siapa yang potensinya kuat untuk menang? Bukan yang sekarang tertinggi.
Iya, iya. Tapi yang trennya naik. Nah, itu. Karena pemilihan presidennya bukan hari ini, tapi 2 tahun lagi gitu. Iya. Terus siapa yang trennya naik? Ya kita bisa lihat Pak di lembaga-lembaga survei. Anies Baswedan. Anies Baswedan hari ini masih di ketiga gitu ya. Di bawah Ganjar dan Prabowo. Iya. Prabowo naik turun tapi masih di peringkat 2 gitu. Ganjar Pranowo ini trennya menurun. Ganjar trennya menurun, Prabowo trennya naik. Jadi secara kalkulasi hitung-hitungan waktu 2 tahun ini akan mencapai satu titik ketika beralih posisi. Anies Baswedan yang tertinggi, Ganjar Pranowo yang ketiga. Yang kedua tetap Prabowo. Gitu. Kurang lebih gitulah gitu analisanya gitu ya. Tapi tadi ada yang terlupakan ini Kang. Apa? Kasihan juga ini Caimin. Yang ngototnya luar biasa gitu loh. Ketika kita bicara tadi ya kan Golkar, PAN, P3 ya kan Kang Epul, PDIP, Gerindra, kemudian PKS, Demokrat, Nasdem ya kan. Nah, ini PKB. Apakah PKB juga akan membentuk koalisi sendiri gitu loh dengan partai-partai baru misalkan? Iya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. PKB itu dia akan langsung menginduk pada kemungkinan 3 koalisi tadi yang nanti ya paling memungkinkan menang. Dan seperti biasa juga berkali-kali pilpres ya akhirnya PKB akan menguburkan mimpinya, terutama mimpi Caimin ya untuk menjadi presiden ataupun cawapres. Ya sabar aja Cak. Gimana lagi? Kalau berada di wilayah publik maka kupingnya nggak boleh tipis. Kita dengarkan saja. Bila ungkapan disampaikan dengan akademik, baik-baik saja. Bila ungkapan kritik dilakukan secara kasar, itu ekspresi kemampuan dia dalam mengungkapkan. Tapi bagi saya yang sedang bekerja, ini semua adalah ungkapan pendapat rakyat. Baik yang mendukung, baik yang tidak mendukung, baik yang mencaci, baik yang kata-katanya kasar. Makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan saya. Jadi saya tidak perlu merasa masalah. Dan yang kedua, jangan tempatkan misalnya seperti Jakarta sebagai masalah pribadi.